Halo, perkenalkan, nama saya Wano Fandi dari jurusan Teknik Sipil Ukrida. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep sustainability dari Bendungan Kering Ciawi. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu konsep sustainability terlebih dahulu. Konsep sustainability sendiri datang dari kata dasar sustainability, yang berarti berkelanjutan atau yang bisa kita sebut sebagai konsisten atau sustainable. Konsep sustainability di sini yang dimaksud adalah sustainability infrastructure, yang berarti pembangunan atau pengembangan suatu infrastruktur yang dibutuhkan pada saat ini tanpa mengganggu kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sustainability infrastruktur juga dapat berarti pembangunan infrastruktur yang akan mendukung faktor-faktor sustainability di masa datang. 3 diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Konsep ini sangat penting diterapkan dan mulai akan menjadi salah satu dasar yang penting dalam merencanakan suatu infrastruktur ke depannya untuk memenuhi Sustainability Development Goal yang sudah direncanakan oleh UN atau PBB. Kita bisa lihat contoh sustainability infrastructure di Indonesia yang paling gencar pada saat ini, yaitu konsep pembangunan ibu kota baru di Kalimantan yang sangat mengusung konsep ini. Baik, setelah saya menjelaskan tentang konsep sustainability, saya akan menjelaskan lebih detail tentang Bendungan Ciawi. Bendungan Ciawi, atau yang disebut Dry Dam Ciawi atau Bendungan Kering Ciawi, merupakan infrastruktur di bidang sumber daya air yang memiliki tujuan untuk menahan aliran hulu sungai Ciliwung pada saat musim hujan. Namun, pada saat musim kemarau, bendungan ini dibiarkan kering. Oleh sebab itu, bendungan ini disebut sebagai bendungan kering atau dry dam. Bendungan tipe ini sendiri baru ada 2 yang direncanakan dibangun di Indonesia, yaitu Bendungan Ciawi sendiri dan Bendungan Sukamahi yang terletak di Gadok, Bogor. Bendungan Ciawi memiliki lebar sebesar 341 meter, membentang melintang sungai Ciliwung dengan lebar puncak sebesar 9 meter, dan tinggi sebesar 55 meter. Bendungan ini mampu menahan sebesar 6,05 juta meter kubik air, menahan aliran permukaan yang berasal dari daerah hulu Gunung Gede dan Gunung Pangarango selama kurang lebih 4 jam dan mengalirkannya ke sungai Ciliwung melalui terowongan secara konstan. Bendungan ini menghabiskan biaya sekitar 798 miliar untuk perencanaan dan pembangunannya. Bendungan Ciawi merupakan salah satu proyek bagian dari rencana induk atau master plan pengendalian banjir ibu kota Jakarta yang dilakukan secara bertahap sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga di hilir. Pembuatan bendungan ini memerlukan pembebasan lahan sebesar 78,35 hektar di Ciawi. Perencanaan Bendungan Ciawi dimulai dari 23 November 2016 oleh kontraktor perencana PT Brantas Abipraya dan PT Sakna dan ditargetkan selesai pada awal 2021. Dengan adanya bendungan ini, diperkirakan dapat menahan air hujan yang akan mengalir ke Jakarta sebesar 30% selama kurang lebih 4 jam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembangunan Bendungan Ciawi ini adalah salah satu upaya pemerintah pusat untuk menangani banjir di Jakarta dan di sekitarnya. Oleh karena itu, proyek ini mendukung aspek sosial masyarakat Jabodetabek yang seringkali rutin dilanda oleh banjir yang bahkan menelan korban jiwa. Dengan adanya pembangunan bendungan ini akan memberikan rasa aman pada masyarakat karena tidak perlu khawatir oleh banjir yang rutin melanda. Akibatnya, standar hidup makin meningkat di Jabodetabek dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dan juga seperti kita tahu, setiap kali banjir, Jabodetabek selalu mengalami kerugian. Pada banjir awal tahun 2020, diperkirakan terjadi kerugian total sebesar 1 triliun. Bayangkan jika banjir ini terus terjadi berulang-ulang, yang seperti kita tahu permasalahan banjir di Jakarta bahkan sudah ada terjadi pada zaman Belanda. Berapa banyak kerugian yang sudah terjadi selama itu?
Hal ini yang menyebabkan perekonomian di Jabodetabek menjadi rentan akibat dihantui oleh ketakutan akan banjir. Dengan adanya bendungan Ciawi dan infrastruktur anti banjir lainnya, dapat membuat ketakutan ini menjadi turun dan bahkan hilang. Sehingga perekonomian daerah Jabodetabek makin meningkat dan investor-investor makin banyak berdatangan untuk berinvestasi di Jabodetabek pada masa mendatang. Sekarang saya akan memberikan saran terhadap pembangunan proyek bendungan Ciawi ini. Setelah proyek bendungan Ciawi ini beserta dengan bendungan Sukamahi yang akan berperan sebagai infrastruktur anti banjir di bagian hulu, pemerintah juga harus sigap dalam membentuk infrastruktur anti banjir di hilir atau di perkotaan, sehingga pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi tidak hanya mengurangi, namun akan menghentikan musibah banjir dengan sepenuhnya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, perlunya perhatian pemerintah untuk merawat fasilitas bendungan Ciawi dengan rutin agar mengoptimalkan guna bangunan secara baik sehingga proyek dapat bermanfaat secara berkelanjutan pada masa depan. Jangan sampai sudah selesai dibangun, Jakarta masih dilanda banjir. Oke, saya rasa cukup mengenai pembahasan proyek bendungan Ciawi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.